Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, jika kamu menolak untuk memberitahu aku, itu berarti kamu menipu aku, kata Chu Feng. Apakah kamu mengancam aku? Seru si kucing. Mata kucing tua itu juga menyipit saat mulai menatap Chu Feng. Tidak, ini bukan ancaman. Justru sebaliknya, aku hanya menunggu keputusan kamu, balas Chu Feng. Chu Feng juga menyipitkan matanya, itu saat dia mengungkapkan sedikit senyuman. Pada saat itu, Chu Feng dan kucing tua itu saling memandang. Bahkan tak satu pun dari mereka yang mengatakan apapun. Sama seperti itu, keduanya terus saling memandang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, kucing tua itu akhirnya tidak dapat menahan diri dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Melihat kamu adalah seseorang dari generasi muda, tuan yang hebat ini akan menyerah kepada kamu, dan membantu kamu menemukan makam itu terlebih dahulu, ucap si kucing. Kucing tua itu mulai bertindak segera, ini setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Setelah setuju untuk membantu Chu Feng menemukan makam, dia segera melompat ke bidang yang kosong itu. Kemudian, kedua cakarnya mulai bergerak bersamaan. Dengan cara yang sangat berpengalaman, kucing tua itu mulai menggambar diagram untuk pembentukan formasi. Seperti kata pepatah, seseorang akan tahu apakah seseorang adalah seorang ahli atau bukan, itu saat mereka melepaskan keterampilan mereka. Ketika kucing tua melepaskan keterampilannya, bahkan mata Chu Feng mulai bersinar terang. Bahkan si ratu yang telah membuat pernyataan pada kucing tua itu sepanjang waktu, dia juga mengungkapkan ekspresi heran di matanya yang indah. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa meskipun kucing itu jelek, tapi pengetahuannya tentang teknik formasi spiritual cukup mendalam. Si ratu tidak bisa menahan diri, dan dia mulai memuji kucing tua itu. Chu Feng mengangguk setuju dengan pujian si ratu. Luar biasa. Diagram pembentukan formasi yang kucing tua itu uraikan, itu adalah formasi spiritual yang sangat kuat. Itu adalah pembentukan formasi yang bahkan Chu Feng sendiri merasa, kalau dirinya mungkin tidak bisa melihat. Komposisi pembentukan formasi itu benar-benar melampaui semua formasi spiritual yang Chu Feng sebelumnya pegang. Formasi spiritual itu adalah formasi membuka segel yang sangat kuat, dan itu adalah pembentukan spiritual yang sangat sulit untuk didirikan. Aspek yang menakjubkan dari kucing tua itu adalah, ia berhasil membuat sketsa diagram formasi pelepasan yang sangat sulit diatur, dan menjadi diagram yang jauh lebih mudah dipahami. Jika mengetahui tentang pembentukan formasi itu, dan mampu menguraikan diagram untuk menunjukkan bagaimana mengaturnya adalah kemampuan kucing tua, maka faktanya bahwa kucing tua itu mampu membuat diagram garis besar untuk pembentukan formasi yang sangat sulit agar bisa ditetapkan lebih mudah, ini sudah menunjukkan bahwa kucing tua itu sangat terampil. Pada waktu bersamaan, di luar area terlarang, Master Lembah Sunset Cloud Valley yang awalnya tinggal di kediamannya sendiri, kini telah tiba di daerah terlarang lain di Sunset Cloud Valley. Tempat ini adalah lokasi khusus, bagi orang-orang penting di Sunset Cloud Valley untuk menjalani pelatihan tertutup. Alasan mengapa dia datang ke sini dengan sangat mendesak adalah, itu karena Tuan Su Yiyi, Su Jingrui, baru saja keluar dari pelatihan tertutupnya. Dia ingin tahu apakah Su Jingrui benar-benar memerintahkan Chu Luyang, bahwa dia tidak diizinkan untuk menyerang Red Butterfly Society lagi. Dia juga ingin tahu, apakah tetua penegak hukum itu hadir ketika kata-kata itu diucapkan. Benar-benar keterlaluan, kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan, teriak Master Lembah. Tiba-tiba saja, Master Lembah Sunset Cloud Valley mengeluarkan teriakan kemarahan yang meluap. Meskipun dia mempercayai Su Yiyi, tetua Ning Xuang, dan juga Chu Feng, tapi dia juga mempercayai Tuan Li Rui, serta tetua Departemen Penegakan Hukumnya. Dengan demikian, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, dia masih memiliki kecurigaan di dalam hatinya, dan tidak bisa benar-benar yakin tentang kebenaran dalam situasi ini. Ini juga menjadi alasan, mengapa dia tidak menghukum Tuan Li Rui atau tetua penegakan hukum di tempat. Namun setelah mendengar penjelasan Su Jingrui tentang masalah ini, kebenaran akhirnya telah terungkap. Adapun hasilnya, itu adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Master Sunset Cloud Valley.
Lagi pula, dia telah menaruh kepercayaan besar pada Tuan Li Rui, dan tetua Departemen Penegakan Hukum itu. Aku benar-benar buta untuk mempercayakan kekuatan yang begitu besar padanya. Aku beruntung telah menemukan masalah ini. Jika aku tidak melakukannya, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang pada akhirnya akan dia bunuh. Ucap Master Lembah. Pada saat itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley tiba-tiba merasakan sensasi kesadaran yang tiba-tiba. Alasan untuk itu adalah, karena itu bukan pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Di masa lalu, dia memilih untuk percaya pada Tuan Li Rui. Namun setelah apa yang terjadi hari ini, dia tiba-tiba merasa bahwa semua keputusannya sebelumnya, itu adalah kesalahan. Lord Valley Master, hal-hal ini sudah terjadi. Bahkan jika kamu menyalahkan diri sendiri sekarang, itu akan sia-sia saja. Saat ini, prioritas utama kamu adalah menghukum Tuo Basang Sui, dan memilih kepala tetua baru untuk Departemen Penegakan Hukum. Seseorang seperti Tuo Basang Sui, dia benar-benar tidak dapat diizinkan untuk memikul tanggung jawab yang berat lagi, kata Su Jingrui. Tetua Su, bagaimana menurutmu aku harus menghukum Tuo Basang Sui? Tanya Master Sunset Cloud Valley. Kamu adalah Master Lembah. Jadi, kamulah yang harus memutuskan, balas Su Jingrui sambil tersenyum ringan. The Sunset Cloud Valley Master memandang ke sekelilingnya. Setelah dia mengkonfirmasi bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia berkata kepada Su Jingrui. Kakak senior, tidak ada orang luar di sini. Jadi, ajukan saja saran untuk saudara junior kamu ini, ucap Master Lembah. Kamu masih menganggap aku sebagai kakak senior kamu? Tanya Su Jingrui sambil tersenyum ringan. Namun demikian, senyumnya mengandung makna khusus. Kakak senior, tetap saja aku saat ini adalah Master Lembah. Karena itulah, untuk hal-hal tertentu, aku harus mempertimbangkan situasi umumnya. Namun dalam hati aku, kamu selalu menjadi kakak senior aku. Ucap Master Lembah Sunset Cloud Valley sambil membungkuk hormat kepada Su Jingrui, ini setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu. Sebagai tanggapan, Su Jingrui menghela nafas. Dan kemudian dia berkata, aku sudah memberi tahu kamu sebelumnya, bahwa Tuo Basang Sui memiliki masalah dengan karakternya. Namun sayangnya, kamu bersikeras menempatkannya di posisi penting, ucap Su Jingrui. Kakak senior, kamulah yang tidak mau repot dengan urusan Sunset Cloud Valley kami. Kalau tidak, posisi tetua kepala penegak hukum pasti akan menjadi milikmu. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kesempatan untuk menjadi tetua kepala penegakan hukum? Kata Master Sunset Cloud Valley. Oh, apakah kamu menyiratkan, bahwa ini adalah salah aku? Tanya Su Jingrui sambil menatap ke arah Master Lembah Sunset Cloud Valley. Saudara junior ini tidak bermaksud seperti itu. Lembah Master Sunset Cloud Valley berkata dengan nada yang sedikit meminta maaf. Meskipun dia adalah Tuan Lembah Master dan memegang status tinggi, tapi dia tidak memiliki kesombongan Master Lembah di depan Su Jingrui. Namun sebaliknya, ia memiliki kerendahan hati dari seorang saudara junior. Aturan yang ditetapkan oleh pendiri kami tidak dapat diubah. Belum lagi bahwa Tuo Basang Sui memiliki masalah dengan karakter moralnya, bahkan jika dia adalah bakat yang luar biasa, dia tidak dapat ditoleransi setelah melakukan kesalahan semacam ini. Kamu harus membunuhnya, kata Su Jingrui. Ini, seru Master Lembah. Mendengar kata-kata itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley memasuki situasi yang sulit. Dia memang mengerti semua itu. Hanya saja seperti yang dikatakan Su Jingrui, dia enggan membunuh Tuo Basang Sui. Bagaimana dengan ini? Selama kamu bersedia membunuhnya, aku bersedia mengambil posisi tetua penegakan hukum kepala, kata Su Jingrui. Kakak senior, kamu harus mengatakannya lebih cepat, seru Master Lembah. Mendengar kata-kata itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley segera mengungkapkan ekspresi gembira. Dia pun segera berkata, karena seperti ini, ketika teman kecil Chu Feng keluar, aku akan segera mengeksekusi Tuo Basang Sui beserta kaki tangannya, dan itu sesuai aturan Sunset Cloud Valley kami. Ini juga akan menjadi waktu yang tepat, untuk mengekang pengotoran udara yang tidak sehat di Sunset Cloud Valley kita. Sepertinya kamu memiliki penglihatan seperti Yi, dan sangat memikirkan Chu Feng, kata Su Jingrui sambil tersenyum. Sekarang kamu menyebutkannya, penglihatan Yi benar-benar layak. Chu Feng itu benar-benar bakat langka. Tapi sayangnya, dia tidak akan dapat dimanfaatkan oleh Sunset Cloud Valley kami, ujar Valley Master.
Bakatnya memang layak. Namun untuk mengatakan bahwa dia berbakat, bukankah itu sedikit berlebihan? Kata Su Jingrui. Kakak senior, kamu telah mengikuti pelatihan tertutup, dan tidak tahu apa yang terjadi dalam waktu singkat ini. Chu Feng itu menjadi spiritualis jubah abadi di Gunung Cloud Crane. Pernahkah kamu bertemu dengan spiritualis dunia jubah abadi semudah dia? Tanya Master Lembah Sunset Cloud Valley. Dia menjadi spiritualis dunia jubah abadi, seru Jingrui. Mendengar kata-kata itu, Su Jingrui sangat terkejut. Selanjutnya, aku secara pribadi telah melihat teknik formasi spiritualnya. Penyakit ibu aku telah sepenuhnya disembuhkan olehnya, kata Master Sunset Cloud Valley. Itu benar-benar hal yang baik, ucap Su Jingrui. Setelah mengetahui bahwa penyakit ibunya Master Lembah telah disembuhkan, Su Jingrui mengungkapkan ekspresi gembira. Dia kemudian berkata, dalam hal ini, tampaknya Chu Feng benar-benar berbakat, ucap Su Jingrui. Lord Valley Master, ini buruk. Tepat pada saat itu, seorang tetua manajemen bergegas dengan cemas. Apa yang terjadi? Tanya Master Lembah. Sebagai tanggapan, ekspresi Valley Master Sunset Cloud Valley berubah. Alasan untuk itu adalah, karena tetua manajemen itu adalah orang yang dia perintahkan untuk secara diam-diam memantau Departemen Penegakan Hukum. Tetua Tuoba, dia menyerbu ke daerah terlarang, kata tetua manajemen itu. Daerah terlarang mana? Tanya The Sunset Cloud Valley Master. Chu Feng, itu area terlarang yang dimiliki Chu Feng. Tidak hanya dia memasuki area terlarang, dia juga telah menangkap tetua Ning Xuang dan Su Yiyi, kata tetua manajemen itu. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi dari Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui berubah sangat besar. Kenapa dia memasuki area terlarang? Lebih jauh lagi, bagaimana dia tahu bahwa Chu Feng telah memasuki area terlarang itu? Tanya Master Sunset Cloud Valley. Mengenai itu, bawahan ini tidak tahu tentang itu. Hanya saja, setelah dia bergegas, dia melukai tetua yang diperintahkan Tuan Lembah Master untuk mengawasinya, dan kemudian mulai melanjutkan secara langsung ke daerah terlarang itu, kata tetua manajemen itu. Daerah terlarang mana? Su Jingrui buru-buru bertanya. Pada saat itu, wajahnya juga diliputi kegugupan. Meskipun dia mungkin tidak khawatir untuk keselamatan orang lain, tapi tidak mungkin baginya untuk tidak khawatir tentang keselamatan Su Yiyi. Ikuti aku, ucap Master Lembah Sunset Cloud Valley yang tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan. Tubuhnya bergeser saat ia melayang ke langit, dan Su Jingrui mengikuti di belakangnya. Hanya setelah mereka berdua tiba di area terlarang, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Alasan untuk itu adalah, karena mereka terkejut menemukan bahwa pintu masuk ke daerah terlarang itu sebenarnya disegel. Selain itu, tetua manajemen yang bertugas menjaga daerah terlarang ini semuanya juga terluka. Setelah melihat itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley buru-buru mengeluarkan kunci spiritual, itu dengan maksud untuk membuka pintu masuk yang disegel. Namun hanya ketika dia mencoba untuk membuka pintu gerbang, dia menemukan bahwa kunci spiritualnya telah dibuat tidak berguna. Sial, Tuoba Sang Sui itu benar-benar menyerang aku terlebih dahulu. Pada saat itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih marah. Dan bahkan, niat membunuhnya juga muncul. Apakah ada yang salah? Mungkinkah kamu tidak dapat membuka gerbang? Tanya Su Jingrui. Saat itu, ada beberapa masalah dengan gerbang masuk area terlarang ini. Saat itu, aku memerintahkan Tuoba Sang Sui untuk meminta banyak spiritualis dunia jubah tanda naga untuk memperbaiki gerbang. Logikanya, kunciku pasti bisa membuka gerbang. Namun sekarang, itu tidak dapat membuka gerbang sekarang. Ini berarti bahwa Tuoba Sang Sui melakukan sesuatu pada saat itu, kata Master Lembah Sunset Cloud. Terlepas dari berapa banyak spiritualis dunia kerajaan yang diselubungi oleh tanda naga, tetap saja bahwa mereka hanya spiritualis dunia kerajaan yang diberi tanda naga. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa memperbaiki gerbang seperti ini? Su Jingrui mengungkapkan ekspresi bingung. Alasan untuk itu adalah, karena Su Jingrui benar-benar merasa bahwa gerbang masuk area terlarang sangat kuat, dan juga sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak akan bisa menerobos. Sebuah gerbang seperti itu, tidak mungkin dibangun oleh para spiritualis dunia kerajaan yang diselubungi oleh tanda naga. Dan bahkan, mereka bahkan tidak dapat melakukan perbaikan untuk itu. Kakak senior, kamu tidak tahu tentang ini. Ada banyak rahasia mengenai hal ini. Master Lembah The Sunset Cloud Valley mengungkapkan ekspresi yang sulit.
Dalam keadaan normal, memang benar bahwa spiritualis dunia kerajaan yang diselubungi oleh tanda naga, dia tidak akan mampu memperbaiki gerbang seperti itu. Namun demikian, ahli Zhan Haichuan itu tampaknya tahu, bahwa gerbang area terlarang ini akan memiliki masalah setelah waktu yang lama. Jadi, dia sengaja memberikan metode untuk memungkinkan bahkan spiritualis dunia yang mengenakan jubah kerajaan, itu untuk melakukan perbaikan pada gerbang. Hanya saja, Su Jingrui tidak tahu tentang hal-hal tentang Zhan Haichuan, dan itu tidak akan cocok untuk Master Lembah Sunset Cloud Valley untuk menjelaskan masalah ini kepada Su Jingrui sekarang. Tidak ada cara lain untuk mengatasinya. Karena kehidupan manusia di luar nilainya, maka kita harus memaksakan jalan kita. Kita berdua akan menyerang secara bergantian. Kami pasti akan dapat menembus gerbang ini. Hanya setelah kita menerobos gerbang, aku khawatir tidak akan ada orang yang mampu membuat gerbang lain untuk area terlarang ini, kata Su Jingrui kepada Master Lembah Sunset Cloud Valley. Bahkan Su Jingrui merasa ini menjadi satu-satunya metode untuk menyelesaikan situasi yang dihadapi. Namun demikian, dia khawatir bahwa Master Lembah Sunset Cloud Valley akan tidak setuju dengan metodenya. Itulah alasannya, mengapa dia menyebutkannya dengan nada menyarankan. Meskipun Master Lembah Sunset Cloud Valley adalah saudara juniornya, tapi Su Jingrui tahu bahwa saudara juniornya sangat keras kepala. Adapun daerah terlarang ini, itu telah berada dengan Sunset Cloud Valley mereka untuk waktu yang sangat lama. Gerbang masuk ke daerah terlarang itu bisa dikatakan sebagai sisa-sisa leluhur mereka. Meskipun mereka ditugaskan dengan tugas yang sangat penting saat ini, dan harus menyerbu ke daerah terlarang, tapi tetap saja Su Jingrui takut bahwa saudara juniornya akan menolak untuk setuju menghancurkan gerbang. Tidak ada alternatif lain. Saudara senior, tolong minggir. Aku akan menyerang gerbang terlebih dahulu, ucap Master Lembah. Lalu yang mengejutkan Su Jingrui adalah, Master Lembah Sunset Cloud Valley tidak hanya tidak menolak sarannya, dia bahkan tidak ragu sedikit pun. Ketika dia berbicara, dia telah melepaskan palu yang berkilauan dengan kemilau merah, dan mulai menghancurkannya di gerbang pintu masuk area terlarang. Bang! Begitu serangan palu dilepaskan, gemuruh bergema di seluruh area. Ruang di sekitarnya hancur oleh dampak palu itu, dan langit berubah kehitaman saat cahaya merah menyilaukan tersebar ke segala arah. Kekuatan palu itu benar-benar menakutkan. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Alasan untuk itu adalah, karena palu ini bukan persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Namun sebaliknya, itu adalah persenjataan Ancestor, sebuah persenjataan Ancestor yang sebenarnya. Namun demikian, serangan yang kuat itu hanya menyebabkan pintu masuk area terlarang itu sedikit bergetar. Selain getaran yang lemah itu, bahkan tidak ada retakan pun muncul di gerbang. Dari sini dapat dilihat bahwa, gerbang itu sangat kokoh. Kalian semua, mundurlah, Master Lembah The Sunset Cloud Valley berkata kepada para tetua di belakangnya. Sebenarnya, para tetua itu takut terluka oleh riak energi dari serangan Valley Master mereka, dan sudah pindah jauh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Master Lembah Sunset Cloud Valley, mereka bergegas lebih jauh. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu bahwa Tuan Lembah Master mereka ini, dia mungkin berakhir menggunakan serangan yang lebih kuat sekarang. Keterampilan marsial tabu kaisar, 10.000 binatang Gale Strike, teriak Master Lembah. Benar saja, setelah para tetua bergerak jauh, Master Lembah Sunset Cloud Valley memegang persenjataan leluhurnya, dan mendapat dukungan dari kekuatan persenjataan leluhur untuk melepaskan keterampilan bela diri kaisar tabu. Binatang buas yang sangat ganas terbentuk dari angin kencang itu mulai muncul, dan berjumlah lebih dari 10.000. Pada saat itu, binatang buas itu menumbuk diri mereka sendiri di gerbang masuk secara berturut-turut. Kekuatan mereka begitu kuat dan serangan mereka sangat mengesankan, sehingga mereka meninggalkan wilayah ini dalam keadaan yang mirip dengan neraka. Dibombardir dengan serangan ganas semacam itu, retakan kecil akhirnya mulai muncul di gerbang pintu masuk. Selanjutnya, retakan itu mulai bertambah jumlahnya. Pada waktu bersamaan, di dalam area terlarang, formasi spiritual yang mempesona juga muncul. Itu adalah formasi spiritual agung. Pembentukan formasi itu berdiri di dalam hutan. Di dalam formasi spiritual ada pagoda, dan di sekeliling pagoda itu ada 24 bis Yage memegang pedang raksasa di tangan mereka. Mereka begitu hidup dan seperti manusia, sehingga mereka tampak tidak berbeda dari makhluk hidup.
Namun sayangnya, mereka tidak nyata. Justru sebaliknya, mereka hanya makhluk yang dibentuk oleh pembentukan formasi. Alasan untuk itu adalah, karena setelah pembentukan formasi diaktifkan, baik pagoda dan 24 bis yang memegang pedang itu mulai memancarkan cahaya khusus, dan itu adalah kekuatan spiritual tingkat immortal. Selanjutnya, cahaya itu tumbuh semakin terang. Chu Feng, mengapa aku merasa bahwa pembentukan formasi ini agak mencurigakan? Si Ratu mengirim transmisi suara rahasia ke Chu Feng. Aku juga merasa agak mencurigakan. Namun karena kita sudah sejauh ini, kita hanya bisa mencobanya. Ratu, awasi kucing tua itu untukku. Jika ia mencoba melakukan sesuatu yang salah, segera hentikan dia, jawab Chu Feng pada si Ratu melalui transmisi suara. Itu tidak masalah, ucap si Ratu sambil mengulurkan tangannya, dan melakukan gerakan meraih. Segera, kucing tua itu berada dalam genggamannya. Meong, gadis tolol sialan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan tuan yang hebat ini. Kucing tua itu tidak senang, dan dia mulai berteriak keras dan panik pada si Ratu. Kucing sial, Ratu ini tidak mempercayaimu. Jika pembentukan formasi kamu mampu memunculkan makam itu, maka itu akan baik-baik saja. Tapi jika pembentukan formasi kamu tidak bisa memunculkan makam, Ratu ini akan memberi kamu perasaan yang lebih buruk daripada mati, kata si Ratu dengan dingin. Gadis bodoh sialan, kamu berani mengancam tuan besar ini. Kamu berdua hanya menggigit tangan dermawan kamu. Kalian berdua sama sekali tidak memiliki hati nurani. Teriakan kucing tua itu semakin keras, dan suaranya juga mulai sedikit bergetar. Dapat dilihat bahwa ia juga sangat takut pada si Ratu. Yakinlah, jika pembentukan formasimu berhasil, Ratu ini tidak akan membuat hal-hal sulit bagimu, ucap si Ratu. Sebagai tanggapan, si Ratu mengungkapkan senyum senang. Namun demikian, baik Chu Feng maupun si Ratu, keduanya tidak memperhatikan bahwa kucing tua itu juga mengungkapkan sedikit senyuman, itu ketika cahaya pembentukan formasi tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Adapun senyum itu adalah senyum yang sangat aneh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.